Sosok almarhumah Rina Gunawan yang dermawan terus menggelinding pasca istri aktor Teddy Syah itu pergi untuk selamanya. Sejumlah sahabatnya mengakui jika Rina adalah pribadi ceria dan menyenangkan, bahkan juga dermawan. Menurut kesaksian Ustadz Zaki Mirza, Rina Gunawan sering menjadi donatur untuk korban bencana alam di Indonesia. Uniknya lagi, meski ia menyumbang banyak, namun Rina selalu berpesan agar namanya dirahasiakan sebagai donatur. Kisah kebaikan Rina pun diurai sejumlah sahabatnya dalam derayan air mata. Bahkan sang suami pun memuji sosok istrinya sebagai istri, ibu, dan juga anak yang baik di dalam keluarga besarnya. Lantas seperti apa kehidupan rumah tangga Teddy dan Rina sejak awal keduanya menikah 22 tahun yang lalu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka mengiringi kepergian wedding organizer sukses Rina Gunawan ke dalam keabadiannya. Ratap itu tak hanya dari keluarga, tapi juga dari para sahabat. Tak banyak yang tahu bahwa Rina Gunawan adalah sosok yang dermawan oleh para sahabatnya. Menurut keterangan Ustadz Zaki Mirza, salah satu sahabatnya, istri aktor Teddy Syah ini pun seringkali menjadi donatur untuk kegiatan amal di sejumlah bencana alam yang melanda di Indonesia. Yang mengagumkan, meski sering memberi donasi untuk korban bencana, almarhumah Rina pun selalu meminta namanya dirahasiakan sebagai donatur. Saya kan banyak bikin program sosial nih, ngasih bantuan gitu. Bahkan sebelum COVID, dari mulai kejadian di bencana longsor, gempa bumi di Palu, terus gempa bumi di Lombok, kan saya nge-share tuh ke temen-temen. Nah, Teteh pasti responnya cepet banget. Iya Ustadz, wah mau ke Lombok ya Ustadz, iya Teh. Boleh dong nanti Teteh nitip gitu. Nah besoknya biasanya udah transfer tuh. Ustadz, Teteh nggak bisa ngasih apa-apa ya, nanti terserah Ustadz, ini mau dikasih uangnya, mau dibeliin logistik, beras atau apa terserah. Oh iya siap Teh gitu. Waktu di Palu pun saya sama teman-teman Dai Muda Indonesia waktu ke sana, Teteh malah yang nanya. Terus saya ingat banget waktu di Palu, awalnya 10 eksemplar. Nah terus kan pasti saya foto tuh setiap ngasih Al-Quran ke beberapa tempat. Nah foto itu saya kirim ke Teteh dan dia selalu bilang, oh iya makasih Ustadz, alhamdulillah ya bermanfaat gitu. Itu terus berjalan dengan catatan yang sama, nggak mau disebut namanya. Kebaikan Rina Gunawan selain untuk korban bencana alam, juga untuk sahabatnya. Sejumlah sahabat Rina pun mengakui hal tersebut. Mereka memberikan kesaksian bahwa Rina adalah sahabat yang ringan tangan dalam menolong sahabat-sahabatnya. Maka tak heran ketika mereka mendengar Rina telah tiada, tangis pun pecah saat mengenang kebaikan dan jasa yang telah Rina tinggalkan untuk mereka. Saya salah seorang saksi yang yakin bahwa Teh Rina Gunawan ini orang baik, wanita solehah yang selalu menggembirakan orang lain, idkhalus surur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kita senyum aja sama orang lain sedekah, apalagi bikin orang lain tersenyum. Itu subhanallah. Jadi amal jariah. Itu dia luar biasa. Berteman itu dia tak pilih-pilih sama orang siapapun, ramah, baik ya.
Aku sih waktu kemarin aku pas dengar kabar dia meninggal, aku bilang sampai aku posting dia itu orang baik dan kehilangan sosok orang yang sangat baik, dia baik banget gitu loh. Makanya ya kita harus berdoa, kirim doa buat dia kita gitu. Jadi ini yang terbaik dan pun dia yang terbaik buat dia gitu. Jadi doa buat dia, yang baik banget. Pokoknya dia tuh orangnya gimana ya, dia tuh ringan tangan gitu. Terus kalau curhat sama dia apapun juga enak gitu, kasih solusinya tuh enak gitu. Jadi kita nggak kalau punya masalah curhatnya Marina jadi nggak tambah stres, malah jadi ketawa-ketawa, malah jadi bercanda. Aduh gila ya, aduh kehilangan banget deh. Ya seperti yang saya sampaikan, bahwa saya berani bersaksi gitu, bahwa saya ridho bahwa istri saya orang yang baik, ya istri yang baik. Dia menjalankan tugas sebagai istri sangat baik, menjalankan tugasnya sebagai ibu sangat baik, sebagai anak, sebagai kakak itu sangat baik. Dan saya berani bersaksi dan saya ridho, saya ikhlas, saya tidak meragukan sedikit pun. Saya belum ketemu yang seperti beliau. Kesaksian suami dan juga para sahabat akan sosok Rina sebagai orang yang baik membuat orang penasaran terkait memori indah pernikahan Rina dan Teddy Syah di tahun 1999 silam. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Kesaksian Teddy Syah dan sahabat-sahabatnya soal kedermawanan almarhumah Rina Gunawan semasa hidup adalah kenangan terindah yang ditinggalkan. Selain itu, kenangan penuh romansa yang diselimuti kebahagiaan begitu menyelimuti Teddy dan Rina ketika keduanya menikah 9 April 1999. Ketika itu, lantunan doa pun dipanjatkan untuk memohon keutuhan dan kelanggengan rumah tangga mereka saat prosesi sungkeman kepada orang tua. Tangis bahagia Teddy dan Rina pecah usai acara sungkeman. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allah limpahkan karunia kepada kami ya Allah, kebahagiaan lahir dan batin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dan ketawakalan. Ayahanda aku yang tercinta, mohon izinkanlah Ananda datang menghadap. Terimalah Ananda ayah menjadi Ananda. Mohon ditunda dulu karena sekarang akan dilangsungkan upacara adat tradisi Sunda, yaitu upacara saweran. Mohon kepada bapak-bapak dari jurnalis atau media press. Sejumlah proses adat Sunda berikutnya pun mereka jalani. Di antaranya upacara injak telur. Upacara ini diawali dengan prosesi lempar uang kepada undangan yang hadir oleh Teddy, Rina, dan juga orang tua mereka. Beberapa prosesi simbolis seperti menyalakan sekat potongan lidi lalu dipadamkan dengan air, disusul proses inti Teddy menginjak telur hingga pecah. Disusul aksi Rina melap kaki Teddy dengan kain simbol kesediaannya untuk melayani Teddy dengan sepenuh hati dan juga sepenuh jiwanya dalam suka maupun duka. Tapi ketika itu, pernikahan mereka sempat diramal kurang baik
jika dilihat dari tanggal mereka menikah. Faktanya, ramalan tersebut tidak terbukti karena setelah 22 tahun berumah tangga dan terpisahkan oleh maut lantaran Rina pergi selamanya ke dalam keabadian, rumah tangga mereka pun tampak bahagia dan selalu harmonis dengan dikaruniai 2 orang buah hati. Dilemparkanlah gula-gula yang manis. Gula yang manis dalam lebaran. Apabila memberi kasih, apabila memberi rezeki, berilah rezeki yang banyak bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Beras kuning gambaran keagungan dalam bahasa Sunda. Ini harus cepat dipadamkan. Coba dinyalakan dulu, nanti bara apinya masih ada, langsung dimasukkan ke air. Nah itu Pak, belum pecah. Wajar, nggak sekaligus kok. Ya, 1, 2, 3, pecah. Kalau ada pecah, bahu pecah, mulus sekali. Habis bekerja dicuci yang rapi ya. Soalnya yang lengket itu kalau nggak dikau, ibu jarinya tuh hidup tuh ya. Hidup lagi, kedinginan kali dicuci ya dengan air. Sebenarnya sih tidak, cuma waktu resepsinya itu adalah malam 1 Suro. Jadi ada yang bilang akad nikahnya kurang baik katanya. Nggak apa-apa, cuman kurang baik katanya kan. Kata orang Jawa lah, kata orang mama. Akhirnya kita mundurin tadinya ke Kamis. Akhirnya ke Kamis orang tua saya minta hari Minggu. Karena ya udah pas aja deh. Si Rina tuh lahirnya kan ini hari Jumat. Ya udah Teddy tuh hari Minggu. Udah akhirnya gitu aja, akad nikahnya di Minggu, ntar resepsinya di Jumat. Memori indah pernikahan Teddy Syah dan juga Rina Gunawan yang ditoreh selama 22 tahun berumah tangga hingga maut memisahkan, seperti apa Rina dan Teddy menjaga keharmonisan rumah tangga mereka hingga ajal menjemput Rina Gunawan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Tar Budiman. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sudah tayang 2 kali dalam sehari. Ada yang siang dan juga ada yang malam. Jangan lupa ditonton ya. Kenangan indah Rina Gunawan yang berhasil membina rumah tangga selama 22 tahun dengan Teddy Syah secara harmonis hingga maut memisahkan mereka tidak terlepas dari usaha keras keduanya dalam menjaga rumah tangga agar tetap tentram dan juga damai. Mengenal karakter masing-masing sejak pacaran adalah kunci bagi keduanya untuk bisa mengayuh bahtera rumah tangga hingga bisa melewati semua rintangan yang dihadapi. Ibarat air dan api, Teddy dan Rina berusaha untuk saling memadamkan ketika salah satu dari mereka terbakar amarah, sehingga keduanya pun bisa merasakan jika pernikahannya sebagai sesuatu yang menyenangkan dan juga membahagiakan. Perkembangannya baik-baik saja. Ternyata menikah itu enak sekali, tentram, damai. Gimana? Lebih sabar lagi deh paling. Jadi nggak terlalu banyak yang berubah sih dari diri saya gitu. Terus justru pada saat pacaran itu udah tahu Teddy kayak gimana gitu. Jadi pas lagi nikah juga nggak kaget gitu loh. Memang inilah Teddy gitu. Oke, kalau dari saya sendiri apa ya? Sebenarnya sih Rina juga dari kita semenjak pacaran ya, saya pacaran sama Rina juga biasa-biasa aja gitu loh. Nggak ada perubahan yang lebih berarti lah, paling ya tambah manja aja, asik ya kan. Salah satu ujian yang dihadapi Rina Gunawan di awal pernikahan mereka di tahun 1999 adalah padatnya jadwal syuting Teddy. Saking padatnya, saat itu pun Teddy yang masih berstatus pengantin baru pulang syuting di pagi hari. Hal itu tentu menguji kesabaran Rina sebagai seorang istri yang tengah mengandung buah cinta mereka yang pertama. Rina mengaku kondisi tersebut dibawanya asyik. Ia pun mencari kesempatan agar tetap bisa bertemu Teddy
di tengah kesibukan syuting yang menderanya sehingga tetap bisa memadu cinta sekaligus melepas rindu bersama. Gimana ya, kalau saya sebagai istri sih siap aja melayani. Tapi kan memang saat ini tadi banyak banget syuting ya, jadi syutingnya sampai ada sekitar 2 produksi gitu. Jadi kita memang jarang sekali kalau bisa ketemu, paling malam-malam gitu, atau pas lagi weekend aja gitu. Ya pokoknya ya diasik-asikin aja. Pertemuan sama Teddy-nya. Ya kadang-kadang kalau misalnya aku malam gitu ya, karena lama gitu nungguin dia gitu, hidangan dingin, chill, masakan dingin, terus udah gitu udah nungguin aja kok nggak pulang-pulang gitu ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya syuting gitu pulangnya sampai pagi gitu, biasanya udah tidur gitu. Sementara pagi-pagi sayanya masak, Teddy-nya belum bangun, makan dulu, terus habis itu jalan lagi gitu ya. Paling gimana caranya supaya kita sama-sama menjaga hubungan, ya saya paling datang ke tempat lokasi syutingnya dia, atau pas lagi weekend kita bener-bener ya kangen-kangenan lah atau apa gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.